Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riding Fishing lagi ya, mumpung ada waktu buat video, jadi buat video lagi. Tapi yang tadi itu tentang cara treatment awal atau tindakan awal pada saat menerima baby. Sekarang kita menerima yang dewasa. Nah, ini contohnya. Ini ikan dewasa sekitar 40. Ini 40-45 cm ya. Ini 40-45 cm. Dan ini yang 40 cm nih, 40 cm. Nah, untuk penerimaan awal itu ya kita seperti biasa adaptasikan suhu dulu. Di dalam box sudah ada air tapi sedikit, kita taruh ikannya. Nah, ini untuk penyesuaian suhu. Volume air, Bang. Itu, Bang. Nah, di dalam apa namanya setiap box untuk setiap box itu satu ekor ikan, nggak boleh dicampur. Jadi kita siapkan air di sebelahnya. Siapkan. Sampai itu ya batasnya. Umumnya sih ini bekas-bekasnya nih. Tidak ada satu ini sih. Hitungan dulu. Biasanya 10 cm ya. 10 cm, kurang lebih 10 cm. Sayang anak. Ini masih adaptasi. Ini baru dari alam, ya baru dari alam. Di bawah kita pakai plastik. Kondisinya acak adut ya, banyak silip-silip yang rusak, dorsalnya udah. Itu wajar karena memang menggunakan tangkapan jalak. Kayak ini. Tangkapan tradisional, bukan sentruman. Jadi kalian yang mendapatkan ikan baru yang mulus itu jangan seneng ya, itu biasanya sentruman. Kalau yang alami itu biasanya ada luka-luka kayak gini. Nah, ini wajar sih, normal. Penyembuhannya cepet aja kok ini. Sekitar 1 bulan udah sempurna. Ya coak-coak dikit, 2 bulan lah sempurnanya. Soalnya ikan ini dapatnya melihat Ini menggunakan perangkap. Ini karena ada ikannya 3, kita siapkan 3 box. Kebetulan size-nya nggak terlalu besar ya. Walaupun size-nya nggak terlalu besar, tetap 1 ikan 1 box. Nah, buat ikan yang baru dimasukkan ke sini, boleh menggunakan obat, boleh tidak. Jadi kita harus melihat kondisi ikan juga. Kalau dia masih mulus, sempurna, tidak ada luka yang dominan, katakanlah luka menganga gitu ya, atau sesuatu yang mudah terlihat lah lukanya. Luka besar kalau cuman sirip-sirip sobek itu ya itu hanya normal lah, biasa itu. Kalau misalnya ada luka yang menganga atau terbuka, itu kita gunakan obat, wajib. Karena luka itu akan menimbulkan jamur kalau dibiarkan. Nah, untuk nggak ada apa-apa. Nah, ini untuk ikan yang ini, itu contoh. Ikan dewasa ya. cara pemindahan. Cara pemindahannya. Ini kesan memandang itu Muping. Nah, ini kita pegangnya begini. Jangan dibeginiin. jadi di Nah, sini matikan banget. Ya, nah itu gini. Pelan aja. Oke. Ini kotoran ya. Namanya bekas ilong, namanya diantakinya ilong ya. langsung dari alam liar. Suhu airnya dingin ya. Alangkah baiknya nah ini kayak gini nih, ini bekas luka ya. Ini bekas luka. Ini sebenarnya luka ringan sih kalau cuma ini. Kalau emang hangat itu biasanya sisiknya terungkap, terbuka. Kalau ini masih tertutup, cuman bekas luka. Nggak apa-apa. Kalau lebih aman lagi sih kasih obat. Obatnya tadi itu. Obatnya yang tadi. Obatnya kurang tinggi. Oke, ada pertanyaan.
Bang, obatnya itu apa yang ideal gitu kan? Banyak sih obat tuh, ada kriflapin, metalin blue, terus pomade, terus quarantine med dan lain-lain. Saya menggunakan quarantine med karena sudah terbiasa dari awal. Terus takarannya saya sudah hafal, maksudnya hafal sudah terbiasa, udah lama. Dan sejauh ini sih banyak yang ya katakan kalau 100 kalau kita membuat sebuah skala ya 100%, 90% teratasi semua permasalahan, 10% tidak. Nggak sempurna amat, tapi setidaknya itu bisa meminimasi dari resiko kematian dari ikan ya. Kita lanjut sebagai ini. Covid tuh. Nah, saya ajarin lagi untuk kesekian kalinya cara menangkap ikan liar. Cara menangkap, mengangkat dan memindahnya. Gunakan tangan kanan. Gunakan tangan kanan untuk memegang kepala dan gunakan tangan kiri untuk mengangkat dari bawah. Cara menangkap begini. Pelan. Tutup matanya. Jangan keras-keras. Ini sekedar menutup mata ini. Jadi nggak keras ini. Pelan, gunakan tangan kiri untuk mengangkat dari bawah. Dia nggak akan ngelawan. Tuh lihat, dia akan berontak. Karena apa? Matanya tertutup. Dia seperti kuda. Kalau mau jalan lurus, kasih apa namanya? Kacamata kuda. Kacamata Dia nggak ngelawan. Kalau ikannya sendiri jangan dinilai. Ini ikannya memang ikan biasa ya. Kelasnya yang low. Ini memang buat sampel. Kalau ikan bagus di tank nanti kalau kelihatan bagus. Itu kayak apa tuh? Oh lah, tambah ada bintik-bintiknya gitu. Kenapa? Ada bintiknya lah itu. Kalau ini kelasnya low. Ada umumnya tuh low karena kembangnya itu minim sekali, coba lihat. Tapi kalau dia sudah jadi, dia rasanya dia akuarium, bagus juga. Bagus. Kalau di akuarium dia bagus. Relatif itu apa ya? Penting kan dia bisa main-main. Nah. Itu. Nah ini sirip rusak. Yang cepat aja sembuhnya. Oh, punya sirip rusak ya? Enggak, siripnya rusak. Bagus. Enggak ada luka-lukanya. Mengenali jantan betina. Ini kalau biasanya kayak gini, yang rapet dekat dengan sirip bawah itu biasanya betina. Dan lubang pusernya ini dia berbentuk bulat, agak besar. Ini karena untuk mengeluarkan sel telur. Sel telur kan besar. Kalau sel sperma kan dia berbentuk cairan. Nah ini sel telur berbentuk berbiji-biji gitu loh. Belum punya telur deh. Ada tapi kecil sekali biasanya gini. Ada. Setiap betina ada. Berarti kan udah dewasa ya, termasuk dewasa. Tapi untuk masalah gonatnya ya, artinya kematangan dari sisi reproduksinya dia relatif sih kalau ini masih belum. Dia malu. Tapi dia ibaratnya cewek gitu ya. Ibaratnya cewek udah siap dibuahi, cuman reproduksinya belum maksimal. Artinya kalaupun dia menghasilkan sel telurnya kecil, sedikit. Jadi kalau menghasilkan anak paling mungkin puluhan sampai ratus, mungkin 100 sampai 200 saja. Kalau yang umumnya yang besar itu dia bisa sampai 1000, ribuan, 1000 lebih. Masalah dia jadi anakan atau bagaimana itu tergantung dari sel sperma. Apakah sel sperma bisa membuahi semua sel telur yang keluar, itulah yang akan jadi anakan. Embrio, bludru, kecebong. Kecebong dulu baru anakan. Sel telur, cebong baru anakan. Ini kenapa diam? Nah ini ikan reaksinya pada saat kita terima di sini pasti akan bermacam-macam. Ini kayak gini diam ya. Ini kelelahan, ini hal yang normal, wajar. Jadi jangan dipegang-pegang, jangan diapain. Ini mestinya langsung ditutup, tidak boleh diapa-apain. Ya. Tidak boleh diapa-apain. Nah, sudah ditutup. Kasih daun ketapang boleh. Kasih obat boleh. Pilihan ya, itu namanya pilihan.
Nggak dikasih apa-apa, nggak apa-apa juga. Hmm? Nggak dikasih apa-apa juga nggak apa-apa. Enggak dikasih apa-apa, terserah. Karena ini ikan dari alam, wajib dikasih obat sebenarnya. Cuman ini karena untuk sampel video, jadi ya seadanya lah. Itu ikan apa itu? Neo. Catfish Berapa menit? 10. 10. Adaptasi. Jangan haji. Kopi. Haji tadi. Itu yang itu. Coba penglihatan awaknya aja. Pak Jaina ngambil sensong aja. Mulai semalam pesan. Dunia perikanan untuk bosnya. Bosnya ada sempat motong rambut, Ya. Tukang motong rambutnya gara corona. ke hutan. Coba. Dirilis di tempat baru. Ini berapa namanya sih? Dibuat ini tutup ini berapa jam hanya dibuat ke wadahan. Ini ada kembangnya. Ini ada kembangnya, tapi Mungkin ini lihat. Kalau ikan yang baru tangkapan liar itu siripnya rusak ya. Ini rusak. Jadi jangan heran kalau misalkan begitu mau dikirim itu misalnya memakan waktu sekitar sebulan setengah untuk recovery. Kalau mau utuh sempurna perlu waktu sebulan setengah. hilang gitu kan. Hilang. Nah, kalau kalian yang dikirimin ikan dapat ikan kondisinya seperti ini, itu berarti belum recovery sama sekali. Benar-benar dari alam. Belum ada pemulihan. Belum ada. Ini luka ya, Bang? Ya luka, itu luka. Nah itu Cukup ya. Setinggi punggungnya, ya, sini punggungnya, di jari cukup. Punggung ikan. Bukan punggung tangan. ini yang biasa ya kan. Kalau yang kan titik ya. Pemulihan dari trauma. Berapa menit? 13. Udah. Oke. Sementara cukup itu. Jadi ingat obat itu relatif kalau memang dia terlihat luka, menganga, terbuka. Terus ya kasih obat lah, wajib lah itu. Tapi kalau dia mulus, biasanya kalau yang diterima di Jakarta setelah di recovery di sini udah lama, sudah sempurna, dikirim ke Jawa, dia kondisinya bagus, tanpa obat nggak masalah. Tapi kalau yang di sini yang dari alam itu wajib namanya obat, wajib. Dan mengenai obat sudah saya jelaskan, itu bebas sebenarnya mau buat apa aja, tergantung kamu nyaman mencarinya, mudah mendapatkannya, kamu tahu takarannya, udah terbiasa, itu udah Pilihan ya. pilihan. Dan sebenarnya obat semua bagus, hanya saja yang kadang-kadang kita lalai itu cara penggunaan, takarannya, momennya kapan. Itu yang kita kadang-kadang membuat menilai obat ini melunturkan bunga. Enggak, itu tidak benar. Itu hanya mungkin momen yang dia pakai untuk memberi obat itu salah. Bukan salah sih, meleset ya dari momen yang harus yang dipakai, takarannya pun mungkin meleset. Jadi dia merusak permukaan sisik. Kenapa sisiknya bisa luntur?
ikan itu bertahan hidup itu dengan lendir. Jadi jangan heran kalau orang evakuasi ikan dari rimba itu nggak menggunakan air yang banyak, cuma sedikit. Pernah melihat video saya yang ngambil ikan kan banyak cuma pakai kresek, kerandang 2 ekor pakai kresek ya, air sedikit, itu hidup sampai rumah. Ya 15 menit memang dari rumah, nggak terlalu lama. Tapi ada bisa hidup karena ikan itu hanya bertahan di air, itu hanya media untuk supaya badannya tetap berlendir. Kuncinya ikan tuh harus berlendir, dia bisa bertahan hidup. Kalau agak kasar, kamu pegang kasar, itu dia tidak mampu menciptakan lendir. Untuk resiko bertahan hidupnya minim. Makanya begitu ikan nyampe sini, kalau misalkan ada ikan yang agak kasar, itu alangkah baiknya gunakan garam ikan. Fungsinya garam itu untuk menstimulan atau memancing ikan menghasilkan mereproduksi ulang lendir di badannya supaya dia bisa bertahan hidup. Karena ikan kan bisa hidup di 2 alam ya, dia menggunakan insang untuk bertahan di ruang kosong atau ruang terbuka tanpa air. Di dalam air dia menggunakan insang. Ruang terbuka, paru-paru dong. Nah, bisa ngerokok dong. Oke, sementara itu ya. Apa lagi? Oh iya. Udah, itu aja. Next video apa terserah nanti. Apa videonya temanya? Nanti boleh ajukan pertanyaan di komentar. Udah nggak komentar, nggak aku baca lagi udah. Oh gitu ya. Sementara aku nggak fokus sama komentar-komentar, udah terima kasih, itu aja lah ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Oke. Di video selanjutnya. Rene Wising, mabak, katekal,